Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah imla yang mana pada pertemuan kedua ini agenda kita yang pertama adalah akan dilampirkan tentang pembahasan macam-macam kitabah. Barulah nanti yang kedua, yaitu berkaitan dengan pelajaran kaidah imla. Dan yang ketiga berkaitan dengan pelajaran khot dasar. Ya karena cukup banyak pertanyaan yang di sana membandingkan antara tulisan yang ada di dalam mushaf Al-Quran dengan tulisan yang bukan merupakan tulisan mushaf. Ya, sehingga terkadang kita jumpai ada perbedaan. Maka dalam hal ini kita harus tahu tentang jenis-jenis kitabah. Maka perlu diketahui bahwasanya Al-Kitabah, tulisan itu ada tiga, ya, ada tiga macam ya. Salah satu anwa. Ya, tulisan ada tiga macam, atau salah satu anwa. Alkitabah itu salah satu anwa'in. Yang pertama yaitu Kitabatul Mushafis Syarif. Ya, pertama adalah Kitabatul Mushaf. Ya, Kitabatul Mushaf. Ini jenis yang pertama. Kitabatul Mushafis Syarif. Kitabah atau tulisan berkaitan dengan mushaf yang mulia, yaitu mushaf Al-Quran. Yang kedua adalah Kitabatul Arudin. Ya. Kitabatul Arudin, yaitu tulisan yang berkaitan dengan syair. Ya, berkaitan dengan syair. Dan yang ketiga yaitu Al-Kitabah Al-Istilahi. Ya, Al-Kitabah Al-Istilahi atau Al-Imla'i. Al-Imla'i. Ya, maka harus kita dudukan kepada tiga jenis ini. Yang namanya kitabah atau penulisan, ada yang jenisnya Kitabatul Mushafis Syarif. Maka penulisan terhadap mushaf Al-Quran itu memiliki kaidah khusus, yang terkadang berbeda dengan kaidah imla yang sudah dikenal. Ini Kitabatul Mushaf As-Syarif. Ya, kita bisa lihat ya contohnya. Ya, misal di dalam mushaf itu tertulis ayat summa latus alunna yauma idzin anin na'im.
Latus alunna seperti ini tulisannya. Ya, tulisannya seperti ini. Hamzahnya di atas nabroh. Ya, padahal secara kaidah imla'nya hamzahnya di atas alif seperti ini. Ya, maka ini adalah contoh kitabatul mushaf. Adapun ketika menulis biasa, kembali ke kaidah imla ini, latus alunna yang seperti ini. Sehingga tidak perlu dipertentangkan. Tidak perlu mengatakan, oh ini kan dalam Al-Quran seperti ini. Betul, itu adalah kaidah tersendiri penulisan mushaf. Sedangkan yang kita pelajari kaidah imla. Ketika kita punya kebutuhan tulis-menulis, itu menggunakan kaidah imla. Ya, menggunakan kaidah imla yang ada. Demikian juga yang dipakai oleh para ulama. Ketika mereka menulis kitab, ya menggunakan kaidah imla. Ya, sehingga ini contoh. Bahkan ketika menulis bagian dari ayat ini dikembalikan kepada kaidah imla. Itu contoh. Yang ini kitabatul mushaf, ini kitabatul istilahi atau kitabatul imla. Ya, kemudian contoh yang lainnya, dan sebenarnya sangat banyak ya di dalam mushaf. Ini yang sering kita jumpai ya, silakan diperhatikan. Pada ayat wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin. Maka tulisan as-salata kitabatul mushafnya ini pakai wawu ini. Tapi ketika ditulis mengikuti kaidah imla ini pakai alif as-salah. Ya, bahkan kan ini masih menukil ayat-ayat gitu kan. Tapi ketika ditulis yang bukan pada mushaf, dia ditulis menggunakan kaidah imla. As-salah ya seperti ini. Setelah lam pakai alif. Dan kita tidak perlu menulis ketika kalimat as-salah seperti ini. Pakai fathah, terus di atas wawu ada alif kecil. Itu kan. Ya, itu adalah kaidah mushafnya. Adapun ketika kita punya kebutuhan menulis, kembalikan ke kaidah imla. Demikian juga az-zakah ini kan kita lihat az-zakata ini pakainya apa? Wawu. Adapun kaidah imlanya ini az-zakata pakai alif itu. Jadi bukan oh ini dalam Al-Qur'annya zakah pakai wawu. Nah, itu kitabatul mushaf. Punya kaidah sendiri. Kalau kita sedang menulis misalnya inna zakata ya pakai yang ini ya. Bukan pakai seperti ini. Kemudian contoh lagi ini ada ar-raqiin. Ini kitabatul mushafnya ini. Setelah ro ada alif kecil. Gitu. Kalau kita batul imlanya ya biasa ar-raqiin ya seperti ini. Ar-raqiin ini. Setelah ro alif itu karena panjang fathah dengan alif. Itu contoh ya. Kemudian contoh yang lain ya. Ini tulisan ya bahkan ini tulisan ayat tapi bukan tulisan pada mushaf dikembalikan ke kaidah imla ini. Wa aqimus sholata. As-sholatanya pakai alif. Wa atuz zakata. Az-zakatanya setelah kaf pakai alif gitu. Warka'u ma'arroki'in. Setelah ro langsung alif karena pemanjang fathah adalah alif. Kemudian yang bawah. Yang bawah ya. Ya di sini juga sama ya. Waqimus sholata ini pakai alif. Wa atuz zakata pakai alif gitu. Jadi bukan pakai wawu ya karena ini bukan sedang kita batul mushaf tapi ini adalah menulis ayat yang tersendiri maka dikembalikan ke kaidah imla. Juga yang ini ya waqimus sholata wa atuz zakata bisa dilihat ini pakai alif gitu. Ya. Ya itulah gambarannya tentang kitabatul mushaf. Ini juga sama ya. Waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Ya ar-raqiinnya pakai alif setelah ro gitu.
Dan kita tidak perlu repot-repot setelah buat alif kecil seperti persis di mushaf. Ya, karena beda ya penulisan mushaf dengan imla. Ya, artinya terkadang ada tulisan-tulisan yang berbeda karena apa? Masing-masing punya kaidah. Ya, kita belum dan kita tidak mempelajari atau belum pelajari ya tentang kitabatul mushaf karena tidak punya kebutuhan nulis mushaf ya. Tapi yang mendesak bagi kita justru mempelajari kaidah-kaidah imla'nya gitu. Karena kebutuhan kita adalah tulis menulis menggunakan bahasa Arab sesuai dengan tuntunan yang benar. Kembali ke kaidah imla. Ini juga sama ya. Ma'arrokiin. Ini setelah ro ya menggunakan alif. Ya. Ya kembali ke atas ya. Ya kembali ke atas tentang macam-macam kitabah. Ya jadi ada kitabatul mushaf asy-syarif yang terkadang dalam beberapa tempat ya berbeda dengan kaidah imla yang ada. Kenapa kita sampaikan ini? Supaya kita tidak mempertentangkan ya, karena yang sering terjadi itu biasanya ya para pemula biasanya ya biasanya mereka itu mempertentangkan, Ustadz ini di mushaf seperti ini kok, kenapa di imlanya seperti ini? Nah, maka perlu diketahui ini macam-macam kitabah. Ya semoga bisa menjadikan ya kita lebih apa ya, lebih dewasa dalam istilah kita ya dalam mensikapi perbedaan yang ada. Kemudian ada kitabatul arudin, yaitu kitabah yang berkaitan dengan syair. Ini juga punya kaidah sendiri. Ya, sehingga tidak perlu dipertentangkan kalau ada perbedaan. Ya, karena yang namanya kitabatul arudin itu kaidahnya ya ya kullu ma yuntaq yuktab. Ma yuntaqu yuktabu. Semua yang terucap ditulis. Wa ma la yuntaq ya wa ma la yuntaqu la yuktabu. Sebaliknya yang tidak terucap ya tidak ditulis. Itulah kaidah arudin. Ya, misal ini sebagai misal ya, sebagai contoh untuk gambaran. Misal ini untuk kitabah arudin. Kita mengatakan lana kutubun kasirotun. Nah, itu ya. Kalau kaidah imlanya kan gini. Lana kutubun ya, kasirotun itu kan. Ini kaidah imlanya. Lana kutubun kasirotun. Ya, adapun dalam penulisan arudinnya ya, kitabatul arud menjadi lana ya lana kutubun. Kutubun. Kutubunnya tertulis seperti ini. Lana kutubun. Kasirotunnya ya kasirotun. Nah ini lana kutubun kasirotun ya. Kutubunnya itu bukan pakai tanwin tapi pakai nun sukun. Kasirotunnya juga pakai nun sukun. Sebaliknya, ketika kita menulis, ya kita menulis lana kutubun kasirotun menggunakan ini ya salah. Harus pakai ini. Kutubun ya pakai dhammah tanwin gitu ya. Kasirotun pakai dhammah tanwin, bukan pakai nun sukun. Ya, tapi untuk arud justru apa yang terucap itu ditulis gitu. Ya. Ya, sehingga intinya apa? Masing-masing ya masing-masing punya kaidah, ya, punya kaidah. Ya. Sehingga kita batul arud ini berkaitan dalam penulisannya sesuai dengan apa yang terucap. Ya, apa yang terucap. Terucap seperti itu ya tulisnya seperti itu. Wakaan kodin itu misalnya. Kodin ya. Ya misalnya itu ya wakaan kodin pakainya ya dal di kasroh.
tambahkan nun sukun. Pun dalam imlaknya pakainya kasroh tanwin. Itu sebagai contoh. Nah, ya, sehingga intinya apa? Intinya masing-masing punya kaidah ya. Dan yang kita pelajari yang jenis ini, jenis ketiga ini, al-kitabatu al-istilahiyah. Ya, al-kitabatu al-istilahiyah. Kurang ini ya, kurang tamar butuh hafan. Ya, atau al-imlaiyah gitu. Ya, yang kita pelajari yaitu tentang penulisan dari sisi kaidah imla. Itulah yang dipakai ketika kita tulis menulis. Ya, ketika misalnya antum nulis kitab itu ya harus pakai kaidah imla gitu. Ya, atau menulis berbahasa Indonesia tapi berkaitan pelajaran bahasa Arab, mau nggak mau harus bersinggungan dengan bahasa Arab ya, menggunakan kaidah imla juga. Ya. Itulah gambaran ya, macam-macam kitabah sehingga kedepannya kita tidak perlu apa lagi mempertentangkan ya, tidak perlu mempertentangkan antara kitabatul mushaf as-sarif, kitabatul arudin, dan al-kitabatul istilahiyah atau al-imlaiyah yang kita pelajari yang jenis ketiga ya, sehingga fokus ini loh cara atau kaidah tentang penulisan. Nah, kita cukupkan untuk pengantar itu ya. Sekarang kita masuk ke materi kaidah imlaknya. Kita masuk pembahasan atau masih lanjutan kemarin ya. Kalau kemarin kan tempat-tempat di mana alif ditulis dalam bentuk alif atau alif mustaqimah atau alif mamdudah itu namanya ya. Sekarang ditulis dalam bentuk ya atau alifun ala suratil ya atau yang disebut dengan alif maksurah gitu. Alif ditulis dalam bentuk ya itu ada pada 3 tempat berikut ini. Ini sedikit ini, 3 tempat ya. Mudah dihafalkan insya Allah. Yang pertama tempat-tempat yang dikecualikan dari pembahasan huruf alif yang ditulis dalam bentuk alif. Nah, jadi nyinggung dengan pelajaran kemarin yaitu selain dari yang itu. Kemarin kan sudah disinggung ini yang dikecualikan kan ada 4 nama ajam, Musa, Isa, Kisra, Bukhara, yang harusnya alif bentuk alif tapi karena dia nama ajam alifnya bentuk ya gitu kan. 5 isim mabni ada anna, mata, lada, ula dan al-ula. Ini ditulis dalam bentuk ya. Ya. Kemudian 4 huruf ya seperti bala, ila, ala, hatta yang harusnya alif ini ditulis dalam bentuk alif tapi ini pengecualian ya, ini pengecualian dari alif yang ditulis dalam bentuk alif sehingga yang pengecualian ini ditulis dalam bentuk ya. Jadi itulah poin yang pertama. Yang kedua, apabila alif terletak di akhir fiil atau isim mu'rab dan ia sebagai huruf keempat atau lebih, itu ini juga gampang ini. Alifnya itu terletak pada huruf keempat atau mungkin kelima, keenam dan sebagainya. Dia berupa fiil atau isim mu'rab. Contoh atau ini fiil madhi ya. Alifnya terletak pada huruf keberapa? Keempat kan? Huruf pertama hamzah, kedua ain, ketiga to, keempatnya alif. Maka alifnya ditulis dalam bentuk ya, sehingga salah ya nulis akto misal ya, nulis akto kok ya misalnya seperti ini. Ya, ya menulis akto ya. Ya misalnya pakai alif dalam bentuk alif seperti ini ya salah gitu. Kenapa? Karena alifnya terletak pada huruf keempat maka wajib pakai alifnya bentuk ya. Ya seperti itu ya, jelas. Ya. Kemudian contoh lagi
istofa. Ya, istofa coba dihitung. Alifnya pada huruf keberapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya kan? Huruf kelima ya, maka tulisnya alif menggunakan alifnya bentuk huruf ya gitu kan. Sehingga salah kalau nulis istofa pakai alif ini ya, istofa ya salah. Harus ini pakai ini ya. Alifnya bentuk ya gitu. Kemudian contoh lagi al-mu'ta, ini contoh yang isim ya. Isim mu'rob ini. Al-mu'ta. Dihitung dari mimnya ya, karena alnya kan, alnya ini al tambahannya. Dihitung dari mimnya, coba 1, 2, 3, 4 ini kan. Dia huruf keempat ya, maka ditulisnya alif yang bentuk ya, ya sehingga seandainya tanpa al kan jadinya gini, mu'to. Ya bukan gini, mu'ton ini bukan ya, tapi nah ini ya. Kemudian contoh lagi apa? Dan al-Mustafa. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5 itu kan. Maka alifnya ditulis menggunakan bentuk ya. Mustafa. Ini salah itu. Bukan pakai alif bentuk alif, tapi alif bentuk ya Mustafa. Ya gampang ya untuk mencermati ya ketika dia terletak pada huruf keempat atau lebih itu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya yang ketiga, apabila alif terletak di akhir fiil atau isim mu'rob, ya alifnya itu terletak di akhir fiil atau alifnya terletak di akhir isim mufrad yang terdiri dari 3 huruf. Ya, kalau tadi kan 4 huruf atau lebih, ini 3 huruf. Dan alif ini merupakan ubahan dari huruf ya atau gantian dari huruf ya, maka alifnya ditulis menggunakan huruf ya. Gitu. Al-Fatah, ini contoh isim, 3 huruf fa, ta, dan alif. Atau simpelnya ketika di situ kok tulisannya alif menunjukkan dia itu adalah iya. Dan juga contoh yang fiil sa'a, ya sa'a itu sa'a ini fiil madhi. Ini asalnya sa'aya. Sa'aya ya-nya diganti alif. Alifnya bentuk iya itu. Jadi karena asalnya ya alifnya ditulis dalam bentuk iya. Sa'aya asalnya sa'a asalnya sa'aya. Wazannya fa'ala. Ya kulibatil ya alifan, ya-nya diganti alif. Kenapa? Litaharukiha, karena dia berharokat. Wan fitahi maqoblaha, dan huruf sebelumnya juga berfathah, berharokat fathah, maka ya-nya diganti dengan alif. Jadi gampangnya kalau terlihatnya ya, oh berarti dia asalnya ya. Alif ini asalnya ya. Sa'a ini alifnya asalnya ya. Beda dengan yang kemarin sudah disinggung adalah misalnya belakangnya pakai wawu, berarti dia asalnya adalah wawu. Belakangnya pakai alif ya. Kan pakainya alif, berarti pasti asalnya adalah wawu. Wa, itu asalnya. Gitu. Ini yang ada pada fiil. Contoh yang ada pada isim kemarin apa? Aso gitu kan. Aso. Ditulisnya pakai alif karena dia asalnya wawu, yaitu aso, asoun. Kembali ke sini. Jadi ketika yang terlihat adalah ya menunjukkan dia itu asalnya iya, tapi ketika yang terlihat adalah alif menunjukkan dia itu adalah asalnya wawu gitu. Kemudian ya di sini disinggung sebenarnya ya. Ya, disinggung tentang apabila alif berasal dari wawu tetap ditulis dalam bentuk alif ya, yang tadi sudah kita ini apa namanya kita singgung ya.
alifnya berasal dari wawu, maka ditulis dalam bentuk alif. Contoh da'a, ghaza, dan afa. Itu. Dan ada sedikit lampiran, ya. Semoga bisa bermanfaat, gitu ya. Cara-cara berikut dapat digunakan untuk mengetahui apakah asal alif pada kata mu'tal akhir yang tersusun dari 3 huruf adalah iya. Ini makanya ada cara terobosan gitu ya. Pertama, semua isim atau fiil yang huruf asli pertama atau keduanya, pelan-pelan, huruf pertamanya atau huruf keduanya berupa wawu. Ya, renungkan dulu ya, huruf pertamanya atau huruf keduanya berupa wawu, pasti huruf alifnya itu di akhirnya ditulis dalam bentuk iya. Dalam memahami ya. Huruf pertamanya wawu atau wawu ada pada huruf keduanya, maka alifnya itu ditulis dalam bentuk ya. Contoh huruf pertamanya wawu, wa'a, wawu ini kan huruf pertamanya, maka ditulisnya ini dalam bentuk ya, ya sehingga bukan ini wa ini salah, pasti pakai alif bentuk ya. Alasannya apa? Ini huruf pertamanya adalah wawu ya, dilihat huruf pertamanya wawu, maka alifnya ditulis dalam bentuk ya, alifnya ditulis dalam bentuk ya itu. Kemudian contoh lagi, nulis wako ya seperti ini, alifnya bentuk iya karena apa, huruf pertamanya wawu ya, sehingga salah misal nulis wako seperti ini ya, wako gini ya, salah. Harus pakai alif yang bentuk iya itu karena huruf pertamanya adalah wawu. Demikian juga ketika huruf keduanya wawu, kita menulis al-Jawa. Wawunya huruf kedua ini ya, maka al-Jawa pakainya alif bentuk ya. Al-Hawa juga alif bentuk ya. Ya. Jadi nulis al-Jawa ya bukan ini al-Jawa. Pakai alif bentuk ini ya, salah ya. Harus pakai alif bentuk ya. Al-Hawa juga sama. Al-Ha wah, ini pakai alif bentuk alif salah, harus pakai alif bentuk ya. Nah, ini adalah gambaran yang lain ya, terobosan caranya seperti itu. Kemudian yang kedua, semua fiil yang huruf asli keduanya berupa hamzah, ya bagi yang sudah belajar sorof, kenal dengan istilah fiil yang mahmuz gitu ya, atau yang ada hamzahnya, pasti alif di akhirnya ditulis dalam bentuk iya. Ya, meskipun ketika sudah ada huruf ilah namanya dia dibawa kepada fiil mu'tal ya. Dia menjadi namanya fiil nakis. Nakis tapi yang ada hamzahnya gitu. Ya, ala kulli hal bagi yang belum belajar sorof nggak masalah, langsung fokus ke sini, ke contoh saja ya. Fokus ke contoh. Ketika huruf asli keduanya berupa hamzah. Contoh fa'a, ini kan huruf keduanya hamzah. Pasti alifnya ditulis dalam bentuk ya. Sehingga alifnya pakai alif bentuk ya. Fa'a ya seperti ini. Sa'a seperti ini. Ba'a seperti ini. Ya sehingga salah misal nulis fa'a seperti ini. Fa, sudah fa, pakainya alif. Ini kan dilihat saja udah nggak enak ya, dilihat saja nggak enak kayak gitu ya. Ya, apa ya pakai ini gitu ya. Ya. Demikian juga nulis apa tadi? Sa'a gitu kan. Sa. Nah ini sudah ada hamzah di huruf kedua, isi pakai ini alifnya bentuk ya. Demikian juga ada ba'a gitu. Ba'a alifnya bentuk. Nggak mungkin alifnya pakai alif yang ini, nggak mungkin ya. Ya. Ya itulah ya, di antara cara yang lain atau terobosan ya menentukan
alif di akhir kata ditulis dalam bentuk iya. Alhamdulillah selesai sudah imla ya. Kita lanjutkan satu lagi kaidah dasar. Dasar tentang khot ya, khot dasar ya. Istilahnya adalah khot dasar. Ya, kita pelajari khot dasar ya, jilid satunya gitu. Jilid satunya. Nah, di sini kan ada apa namanya latihan-latihan ya, itu bisa untuk melatih kita membiasakan menulis ya. Bahkan latihannya sudah dibantu dengan bentuk-bentuk garis, tinggal ikuti garis saja gitu ya, tinggal ikuti garis. Maka gerakan tangan kita sudah betul gitu. Karena dalam menulis huruf hijaiyah itu harus sesuai juga dengan urutannya. Yang sebelumnya sudah kita sampaikan huruf apa? Alif ya. Sekarang kita sampaikan tentang kaidah dasar huruf hijaiyah berupa ba. Ya. Namanya ba. Ya, kalau ditulis nama hurufnya adalah ini. Al bau. Ini al bau, ini nama hurufnya ya. Nama hurufnya. Maka kaidah penulisan huruf ba itu ditulis dengan dua tarikan garis. Bisa dilihat ini tarikan ke satu, terus ini tarikan kedua gitu. Jadi dua tarikan garis, bukan satu, bukan. Karena ada yang kadang nulis huruf ba satu tarikan langsung jadi. Yang betul dua. Ya, ada tanda panahnya ini kan, satu, terus yang kedua ini set ke sini ya, gini ya. Ini huruf ba. Ya. Kemudian sudut pertama tajam. Sudut kedua halus. Apa maksudnya? Sudut pertama ini, dari sini ke sini, ini sudut pertama. Ya, coba di sini. Huruf ba-nya sama enggak ya? Sama ya. Nah, huruf ba. Nah, ini udah agak besar ya. Ya. Jadi ini sudut pertama. Ini sudut pertama ini tajam. Nah, sudut keduanya halus. Ini sudut kedua di sini. Ini halus. Ya. Ini penulisan huruf ba. Jadi sudut pertama tajam, sudut keduanya halus. Di sini nih halus ini, di sini tajam. Ya, sehingga ada dua tarikan. Satu ke sini, terus tarik ke sini. Ya, ini keduanya. Kemudian ujung terakhir atau ekornya itu lebih rendah dibandingkan ujung pertama. Ya. Ya, penulisan huruf ba yang lebih tepat ini ya. Ini ujung pertama ini kan. Ini ujung kedua. Maka ujung atau ekor atau ujung keduanya itu lebih rendah dibandingkan ini. Ya, katakanlah ada berapa, ada selisih ya. Jadi ini sama dengan yang yang ini. Yang apa? Lekukan bawahnya. Ya, jadi bukan sejajar ya, tapi sedikit lebih rendah ya, ekornya lebih rendah dibandingkan ujung pertama. Kemudian untuk penulisan huruf ba ya seperti yang ada di sini dicontohkan ya. Letak titik ba ya, ba termasuk nanti ta dan sa. Afan letak kalau ini tanda huruf ta dan sa yang titiknya di atas ya. Ya. Ya, kalau huruf ba jelas ya titiknya di bawah, maka di bawah garis ini kan ba-nya pas di garis, titiknya di bawah garis. Ya.
Ya, kemudian di antara bentuk kesalahan dalam menulis huruf ba ya termasuk tak dan sa ya. Tak dan sa ya, bukan ta dan sa. Huruf ta, ba, huruf ba, huruf ta dan huruf sa itu maksudnya. Yaitu sudut pertama tidak tajam. Sudut pertama ini tidak tajam, tapi halus. Ini termasuk bentuk kesalahan menulis huruf ba. Ya, nanti untuk huruf ta titiknya masuk ke sini ya, masuk ke uh, apa badan atau bagian dari huruf A tersebut, karena titik harus di atasnya. Ya. Bagi yang memiliki bukunya ya bisa langsung nanti dikerjakan, dan yang ini tidak perlu dikumpulkan ya, tidak perlu dikumpulkan, yang penting ngikuti arahan gitu. Karena sudah ada ini titik-titik ini tinggal dilengkapi. Titiknya tinggal dilengkapi. Kenapa perlu nulis banyak? Karena untuk menghasilkan tulisan yang baik dan benar, caranya menulis yang benar dalam jumlah banyak sehingga nanti akan konsisten tulisannya menjadi benar itu. Sehingga untuk pelajaran hot ya nulisnya lumayan banyak kan gitu ya. Bukan cuma satu bahwa dua, tapi banyak supaya ini lengkapi titik yang ini itu, terus nanti yang ini, terus nanti yang ini agak justru yang titiknya yang di belakang gitu kan. Ini sudah sistematis ini. Ya itu tinggal menyambung titiknya, dan nanti yang terakhir yaitu lengkap menyambung semuanya, dan nanti yang terakhir yaitu yang tidak dicontohkan, itu langsung ini kan nggak pakai contoh lagi, nih langsung nulis huruf ba tersebut ya. Kemudian penulisan titik itu dari atas ke bawah ya, ke arah kanan ya. Ini cara penulisan titik itu. Bisa dilihat ya cara menulis, cara membuat titik ya, cara membuat titik ya. Jadi untuk titik itu ya ini bagi yang pakai pensil hot, atau yang kalau yang enggak ya tinggal di tik gitu aja, agak digeser sedikit gitu, menghasilkan titik ya, sehingga hasil titiknya nanti seperti ini. Atau yang pakai pensil biasa tanpa diruncingi ya biasa aja, nggak masalah, yang penting nulis letaknya tepat ya. Tapi bagi yang ingin pakai pensil hot misalnya, atau yang bisa belajar juga pakai kapur di papan tulis itu bisa, yaitu dari atas tarik ke bawah ke arah kanan, itu cara membuat titik ya. Untuk titik satu ya, titik satu seperti itu ya. Demikian ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang kita ambilkan dari buku silsilah ya. Bagi yang punya buku silsilah juga di sana ada ya tentang cara menulis huruf ba gitu. Itu cara menulis huruf ba juga sama caranya dengan dilengkapi gitu. Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan ya pada pertemuan kali ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.